Siapa sangka, aku yang berusia 24 tahun pegawai rendahan modern, setelah dipecat tidur sebentar malah menembus menjadi dari kediaman Pangeran Jianan pelayan tua, bernama Yue. Pemilik aslinya jujur dan patuh. Hanya berkat ibunya yang sudah meninggal, yang menyelamatkan nyawa nyonya tua. Dia dipaksa masuk ke kamar putra kedua sah Jiang Lingchuan, dan menjadi hiasan yang tidak dihiraukan. Ya sudah, meskipun hanya seorang pelayan tapi kamar 8 meter persegi, ini jauh lebih baik daripada kos sekatangku dulu. Setidaknya aku diterima sebagai pegawai tetap makan dan tempat tinggal gratis. Yue, bangun, bodoh. Tuan kedua sudah pulang katanya mau mandi, cepat siapkan air panas dan bawa masuk, cepat sedikit. Tahu, seperti mau mati saja. Kamu panggil aku apa tadi? Hari ini Tian siang pulang, tuan kedua tidak ada yang menemani, kamu lebih baik cepat ambil air, kalau Ibu An marah kita berdua akan celaka. Ini dia yang terkenal di ibu kota tuan kedua si iblis hidup. Tubuh ini. Di zaman modern pasti, bayar mahal, baru bisa lihat yang sempurna. Harus diakui perut dan dada ini sentuhannya memang mantap. Kemari, kipasi aku. Aduh, menguap saat kerja ketahuan si iblis hidup, pasti kena hukuman berat terserahlah, cepat hukum. Setelah itu aku mau tidur lagi. Mampus capeknya. Bersih sekali. Sialan, benar-benar melelahkan. Ibu Liu, tadi malam, tuan kedua, sibuk sampai larut sangat pemarah. Aku bolak-balik kaki masih kram. Minta ibu kasihan carikan aku 2 telur untuk mengganjal perut. Gadis tua ini akhirnya berbunga benar-benar jadi kesayangan. Siapa tahu nanti, naik daun, sebaiknya jangan terlalu memusuhi, hanya kamu. Orang lain lihat aku peduli atau tidak, ambil. Tekan titik merah ini. Itu adalah perpisahan dengan masa lalu, juga aku, Tang Yu. Awal kehidupan baru. Mulai sekarang, aku hanya mencari jalan hidup untuk diriku sendiri. Jurang kelam di istana ini, cepat atau lambat aku akan keluar dari sini. Harum banget, akhirnya hidup lagi. Barang semacam ini dicuci oleh ibu-ibu di ruang cuci, seperti telanjang di depan umum. Apa bedanya? Sungguh memalukan. Wah, kamu Yue? Aku baru pergi beberapa hari. Kamu sudah tidak sabar. Sudah berani-beraninya. Kamu pikir kamu orang penting? Adik Tian Xiang. Jangan bicara kasar seperti itu. Statusku sebagai selir telah diakui oleh nyonya tua, melayani tuan muda. Itu tugasku. Tugas? Apa tidak ada orang lain di istana ini? Sampai kamu yang perawan tua berusia 20-an menyentuh pakaian dalam tuan muda. Kamu tidak malu? Di usia segini baru menikah. Benar, kan? Pasti harus memegang erat alasan itu. Pamer ke seluruh istana. Kamu gila apa? Dasar tidak tahu malu. Kamu pikir kamu pantas? Kalau dia tidak pantas, apa kamu pantas? Sepertinya di halaman ini. Bukan aku yang memutuskan, tapi kamu yang memutuskan. Ibu benar-benar mengajarkan aturan yang baik. Tuan muda, ampun. Hamba hanya tidak terima padanya. Tidak terima? Kalau tidak terima, jangan tinggal di halaman tuan. Kembali ke halaman ibu. Terima 10 pukulan, lalu pergi. Tuan muda, jangan, tuan muda. Kamu pilih waktu aku pulang latihan pedang. Mencuci di sini. Benda ini membuat siang-siang jadi gila. Menutupi kilatan pedang pembunuh. Sungguh membosankan sekali. Sedangkan kamu, pikiranmu cukup cerdik. Gila ya? Omong kosong apa itu? Pantas kamu tidak punya istri. Nona Yueku, janganlah. Pekerjaan kasar seperti ini, masa merepotkan Anda? Kalau Bian tahu, pasti akan memarahi saya. Orang-orang di istana belakang, ganti muka lebih cepat dari balik buku. Kalau begitu, tolong ibu. Sudah seharusnya. Nona, cepatlah kembali ke kamar.
Ganti baju dan istirahatlah. Nona Yue sedang mencari Anda. Nona sudah sibuk sepanjang pagi. Pasti lelah sekali. Ya, ayo cepat makan. Saya, si tua, sengaja membuatkannya khusus untukmu di dapur. Nona, semalam pasti melelahkan. Harus memulihkan tubuh dengan baik. Terima kasih, Ibu Liu. Ternyata semewah ini, maaf merepotkan Ibu. Empuk, gurih, dan harum. Persetan dengan aturan feodal. Daging yang sudah masuk perut barulah benar-benar milik sendiri. Kakak Yue, sedang makan? Kakak, kamu sekarang adalah di halaman kita orang yang paling andal. Ini sebelum Tianxiang pergi, dia titipkan padaku untuk diserahkan. 1 untuk halaman kosong di sebelah, 1 lagi untuk dapur kecil, 1 lagi untuk dapur kecil. Mulai sekarang, di halaman ini, teh, camilan, dan makanan malam semua terserah kakak. Tanahnya subur, cahaya matahari cukup. Ini benar-benar lahan pribadi yang sempurna. Di zaman kuno di mana nyawa manusia seperti rumput liar, laki-laki tidak bisa diandalkan, kasih sayang Raja Iblis lebih seperti tanda kematian. Hanya uang di tangan dan barang-barang nyata yang memberikan rasa aman terbesar. Lahan ini akan digemburkan, tanam sayuran hijau dan bawang, di sana buatkan pergola anggur, dan pelihara 2 ayam petelur. Jiang Lingchuan, Raja Iblis itu, menganggapku mainan. Aku akan menganggapnya ATM dan atasan langsung. Di dalam istana yang menelan manusia ini yang dalam dan luas, aku tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga memanfaatkan semua sumber daya untuk mengumpulkan uang tebusan dan kabur selamanya. Dapur kecil keluarga kaya raya ternyata persediaannya sangat melimpah. Kaya. Hari ini untuk tip habis 2 kian, ditambah tabungan tersisa 2 liang. Tidak bisa, harus cari cara menambah pemasukan dan mengurangi pengeluaran. Mulai sekarang, makanan malam tuan kedua aku yang tangani semua. Mengambil sedikit keuntungan dari bahan-bahan mewah celengan kecil ini bukankah akan terisi? Pacaran tidak sebanding dengan cari uang. Jiang Lingchuan, kau akan dengan patuh menjadi kantong darah besar untuk pelarianku. Kakak Yue, ini kunci taman kosong. Baiklah, aku tahu. Kau pergi sibuk saja. Taman kosong itu selalu terbengkalai, cocok sebagai tempat yang tenang. Kalau ada waktu luang, aku harus pergi lihat. Rajin benar mencuci. Penguasa neraka yang suka berubah-ubah ini. Sup ini untukmu. Mending diminum, sejak siang aku sudah ingin ini. Enak? Manis. Benar-benar manis. Langsung pegang saja. Ini pasti cedera kerja. Nona Yue, diberkati adalah keberuntungan. Tapi jika keberuntungan ini ingin bertahan lama, juga harus perhatikan hal-hal ini. Ramuan kontrasepsi memang terlambat tapi tetap datang. Meskipun aku tidak ingin minum, sekarang tidak bisa menolak. Nona Yue, benar-benar orang yang mengerti. Simpan resep ini baik-baik. Nanti pergi sendiri ke apotek, ambil dan rebus. Aman, hampir cedera kerja lagi. Dalam ramuan kontrasepsi kuno ini, pasti mengandung air raksa dan mas,
Aku tidak mau mati karena keracunan kronis. Jika tempat ini dirapikan, pasti nyaman. Setiap hari luangkan 1 jam, merawat perlahan-lahan. Salam Nona. Adik, kami diperintahkan Nyonya Meng untuk mencari burung beo Nona 4. Tidak mengganggu adik, kan? Kakak Yunke terlalu sopan. Aku tadi menunduk membereskan, tidak melihat burung beo terbang kemana. Itu di sana. Lihat ingatanku. Ternyata kakak Yue. Kakak memakai ikat kepala, aku tidak mengenalinya. Sungguh malu. Taman ini pemandangannya bagus, sayang dibiarkan terbengkalai. Dibersihkan, bisa juga menghibur tuan kedua. Membersihkan taman ini memakan waktu. Kakak sibuklah. Kami harus buru-buru kembali untuk melapor. Ini dia, yang di kamar tuan kedua, perawan tua yang diberkati. Biasa saja. Bagaimana tuan kedua bisa tertarik? Jangan sembarangan bicara. Hati-hati mulutmu busuk. Jika kakak Yun Kue bisa kembali ke halaman tuan kedua, angsa atau kupu-kupu apa pasti tidak bisa menari. Lalat dan kutu busuk seperti ini. Semakin kamu peduli, semakin mengganggu. Energiku digunakan untuk merawat diriku. Sangat berharga. Malas urus kalian. Kakak Yue, kau dengar belum? Beberapa hari lagi, di halaman tuan pertama, akan mengadakan pesta 100 hari. Acara apa? Besarkah perlengkapannya? Lagi pula, cucu laki-laki sulung dari keluarga kita. Bian sedang menarik pembantu untuk membantu. Kakak Yue, kau adalah pembantu senior, pasti harus pergi. Mungkin bisa dapat uang tip. Tidak mengharapkan uang tip. Hanya berharap saat menjadi kuda pekerja, tidak melakukan kesalahan saja sudah baik. Perjamuan keluarga sebesar ini, adik kandung tuan pertama, Jiang Lingchuan, kenapa tidak terlihat bayangan pun? Dengar dari pelayan, baru-baru ini Jin Yue lembur menangani kasus besar. Bahkan keponakan sendiri tidak datang ke pesta 100 hari. Ayah dan anak, saudara di istana ini, betapa dinginnya perasaan mereka. Sudahlah, pekerja, jangan banyak bertanya urusan pribadi bos. Nona Yunke, teh untuk meja wanita malam ini, apakah ada aturan yang perlu dihindari? Yue dengarkan baik-baik. Perut nenek lemah, hanya minum teh puer tua yang hangat. Nyonya Ho suka longjing mingkian, airnya jangan terlalu panas. Gunakan cangkir giok putih. Nyonya besar habis melahirkan, rahim perlu hangat. Minum teh hangko dan kelengkeng, harus dipanaskan dengan kompor kecil. Para nona yang lain, cukup dengan longjing saja. Semua sudah diingat? Sudah ingat, terima kasih, Nona Yunke. Entah si perawan tua dari San Huo. Tunggu saja lihat bagaimana kamu malu. Aku sudah bilang beberapa hari ini, harus minum pil Nuanyu, jangan minum teh. Bahkan hal kecil seperti ini tidak ingat. Gimana kerjamu? Yunke sengaja dia sama sekali tidak menyebutkan itu. Hamba tahu salah, ini adalah kelalaian hamba sesaat. Mohon Nona jangan marah. Wanyin hal kecil seperti ini, kenapa sampai marah besar seperti ini? Jangan sampai membuat orang lain tertawa, harus berlapang dada, masih diam saja, apa yang kamu lakukan? Pergi istirahat, biarkan orang lain yang melayani di sini. Baik, Nyonya Xie. Dimarahi sekali, dapat 500 koin, tidak rugi. Tabungan kecilku bertambah lagi. Bahkan perintah majikan telinga yang tidak bisa mengingat, juga dengan tenang menerima hadiah penuh, sungguh tebal muka. Adik bercanda, perkara hari ini sepenuhnya bergantung pada Nona Yunke, petunjuk yang teliti. Jika tidak ada petunjuk dari Nona Yunke, aku tidak bisa melakukannya. Yue, apa maksudmu? Aku sudah jelas-jelas mengingatkan Nona keempat untuk tidak minum teh. Kamu sendiri tidak fokus, malah nyindir aku. Kenapa Nona Yunke marah? Setiap kata yang kuucapkan adalah terima kasih padamu. Mungkin, apa aku salah berterima kasih? Kakak Yue, jangan bicara lagi. 1000 salah, 10.000 salah, semua salahku. Aku yang menyebabkan memalukan halaman tuan kedua. Teknik berubah wajah ini, siapa yang membuka saklarnya? Kak, jangan seperti ini, cukup menakutkan. Ini adalah kue fuling yang kubuat sendiri. Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk kakak. Apa barang bagus itu? Bawa kemari, aku lihat.
Biarkan aku mencicipinya. Tuan kedua, bagaimana rasanya? Yung kue, kan? Kue fuling ini. Bagaimana cara membuatnya? Lapor. Tuan kedua, resep ini hamba tidak berani lupa, selalu mengikuti tuan selera lama. Yang utama pilih dari Yungwi fuling putih giling menjadi bubuk yang sangat halus. Diayak 3 kali baru lumer di mulut. Orang gila ini. Kekuatan tangannya begitu besar, muka hampir bengkak dicubit. Kakak Yue, jika tidak mengerti, tanya aku setelahnya. Tuan kedua sedang bertanya, jangan menyela. Betul Yue. Kamu harus dengarkan baik-baik. Untuk menguleni adonan, perlu menggunakan air salju yang disimpan di gua tahun lalu. Setiap langkah tidak boleh terburu-buru. Hamba selalu berpikir tuan kedua pemilih soal rasa. Rasa lama ini jangan sampai hilang. Yue, sudah dengar jelas? Aku sangat pemilih soal rasa. Jika tidak bisa belajar, aku akan menghukummu. Tuan kedua maksud tuan? Menyuruh Yue belajar membuat. Kalau tidak, menurutmu, apa kamu orangku, makananku, kapan, giliran orang luar, ikut campur? Tidak, tuan kedua, hamba di hati selalu merindukan tuan kedua. Cukup, Aku hanya ingin. berisik. Keluar. Apa yang kau tunggu? Ikuti aku. Astaga, celaka, aku terlambat kerja. Hari ini hidup, besok, siapa tahu. Jangan pernah membuat bos marah. Kakak Yue sudah bangun. Kulihat kau tidur nyenyak. Aku tidak berani mengganggu. Cepat cuci muka. Waktu makan siang sudah dekat. Mari, Nona Yue. Aku sudah menyisihkan yang baik untukmu. Cepat makan, biar tubuhmu sehat. Terima kasih, Nyonya Liu. Pelayan rendahan seperti ini dia kerja keras, tapi tidak mendapat bagian daging. Keramahannya pagi ini pasti hanya untuk makanan ini. Tuan kedua bilang aku terlalu gemuk. Aku harus kurangi makan daging berlemak akhir-akhir ini. Daging berlemak ini kita bagi saja. Jangan dibuang. Kakak Yue, kau benar-benar akan memberikan daging ini padaku? Kenapa? Kau tidak mau? Kalau tidak mau, kembalikan padaku. Terima kasih, Kakak Yue. Terima kasih, Kakak. Kakak Yue, kau baik sekali. Aku akan melayanimu seumur hidup. Dasar anak kecil. Cuma semangkuk daging sudah membuatmu setia. Daging babi dalam campuran ini sepertinya dari halaman tuan pertama. Sisa, pembagian dapur besar, kemarin. Bagaimana bisa sampai ke sini? Mau bagaimana lagi? Barang bagus tentu untuk halaman tuan pertama. Tuan ketiga ada nyonya yang mengurus, juga tidak buruk. Di sini, bisa sedikit berlemak sudah cukup baik untuk usus kita. Dulu, saat Markis belum diangkat kembali, halaman tuan kedua juga lumayan. Kenapa tuan pertama setelah menikahi Nona Cui, kondisi kalian semakin hari semakin buruk? Keluarga Jiang yang tampak harmonis, ternyata pilih kasihnya parah. Makan ya makan saja, jangan bergosip. Kau pikir halaman tuan kedua ini terlalu nyaman? Marquis diangkat kembali, tuan pertama menikah. Apalagi yang aku tidak tahu di balik ini. Masyarakat kuno yang kejam ini. Seorang pekerja, bahkan perasaannya dijadikan hiburan. Tang Yu, sadarlah. Pekerjaan dan perasaan pribadi harus dipisahkan. Tuan kedua, minumlah sup ubi yang menenangkan lagi. Tidak perlu. Empat kitab dan 5 klasik di luar tampak baru, namun buku hukum di dalamnya sudah usang, karena sering dibaca. Tingkat keausan seperti ini mirip dengan belajar dadakan sebelum ujian. Keluarga Jiang awalnya tidak berniat membiarkan dia menjadi Raja Iblis di Garda Brokat. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah jalan?
Keluar. Baik. Sombong sekali. Ini bukan ujian masuk universitasmu, aku hampir mati ketakutan. Kaget sekali. Harus makan sesuatu yang manis untuk menenangkan diri. Si iblis itu malam ini seharusnya nggak bakal panggil aku lagi. Makan lalu tidur. Di tubuh wanita ini dari mana bau yang begitu kuat arom susu sapi dan bunga osmanthus. Setelah aku marahi, masih bisa tidur nyenyak. Sungguh tidak punya perasaan. Tuan, gudang sudah memberi jawaban. Katanya Markis memberi perintah, semua pengeluaran besar harus diprioritaskan untuk Tuan Besar untuk menyogok di kantor kanselir dan istana. Kuda dayuan yang Tuan mau beli, bagian akuntansi tidak menyetujui uang perak. Kuda kincong Tuan, sudah rusak. Terakhir kali di Jalan Jizou, jika Tuan tidak meninggalkan kuda dan masuk hutan, hampir saja mata-mata penyelundup garam mengikuti. Ini mempermainkan nyawa Tuan sebagai lelucon. Dulu, keluarga kita bisa membuat kaisar melupakan kesalahan masa lalu, bukankah berkat Tuan? Pergi ke tempat seperti Garda Brokat, tempat yang tidak layak dilihat, menjadi pisau bagi orang. Sekarang masa depan Tuan Besar sudah tersusun, Markis justru keberatan pisau ini telah ternoda darah dan bikin tangan kotor. Putra sulung adalah wajah keluarga. Tuan ketiga dilindungi ibu kandung. Jadi Jiang Lingchuan yang berusia 15 tahun dibuang oleh ayah kandungnya sendiri ke dalam penjara Zhao untuk menanggung bencana seluruh keluarga. Selesai. Ya, Tunggu gaji saya turun, pesan kuda itu. Ke depan, hal-hal sepele ini tidak perlu dilaporkan padaku. Keluar. Seorang remaja 15 tahun didorong masuk neraka yang dikelilingi serigala. Selain belajar mati-matian cara-cara kejam untuk bertahan hidup, apalagi yang bisa dia lakukan? Aura di tubuhnya yang membuat orang menjauh ternyata benar-benar terpaksa lahir dari situasi itu. Sudahlah, anggap saja menghibur anak kecil. Tuan kedua, bolehkah hamba masuk? Masuk. Tuan kedua, ini hamba sengaja membuatkan fukulinggau untuk Tuan. Tuan sudah lama membaca buku, makanlah sedikit kue untuk mengganjal perut. Batu ini akhirnya terbuka pikirannya. Hari ini malah inisiatif mengabdi. Memang jarang kamu punya niat baik begini. Dengar dari Nona Yunke, Tuan kedua paling suka fukulinggau. Kalau tidak dengar kisah malangmu itu, kasihan kamu kubis kecil yang tidak diperhatikan siapapun. Aku malas repot-repot melayani kamu. Suka makan, tidak suka jangan. Tuan sebelumnya juga menyuruh hamba belajar membuat, hari ini ada waktu luang. Jadi kubuatkan satu porsi untuk Tuan kedua coba. Ternyata mendengar gosip, perintah masuk ke otak. Aku kira dia benar-benar punya maksud tertentu. Gulanya kebanyakan. Manis banget. Mustahil. Perbandingan madu dan sirup sudah aku atur berkali-kali, pasti tidak akan terlalu manis. Tidak percaya? Coba sendiri. Ini kenapa jadinya? Seperti memberikan racun. Kuenya manis ringan dan lembut, sama sekali tidak manis banget. Sudah jelas rasanya? Akhirnya manis atau tidak? Kenapa? Tidak mau. Pria muda dengan perut six-pack. Tentu saja aku mau. Anggap saja ini menenangkan jiwa yang kekurangan cinta. Karena sudah memakai usus domba, ramuan pencegah kehamilan yang berbahaya ini tentu tidak perlu diminum. Berpura-pura harus total. Ambil obatnya, buang ke samping, rebus sendiri supir. Yang penting melembabkan paru-paru. Ibu Liu, Nyonya mendapat sarang walet darah berkualitas tinggi. Sengaja menyuruhku mengantarkannya untuk RY memperkuat tubuh. Mbak Yue sedang merebus obat di sini? Jeli Poria kemarin, RY suka nggak pakainya. Berkat adik. RY sangat suka jeli Poria itu. Kakak, merawat RY pasti lelah. Tapi ya, Nyonya sudah berpesan, Tuan Muda. Pesta 100 harinya meriah. Selanjutnya, yang paling penting adalah untuk RY kita mencari putri bangsawan.
katanya, putri dari keluarga Yang Yushi. Menunggu yang sederajat. Setelah istri sah masuk, yang perhatian dan mendukung, masa depan RY kita barulah ada sandaran. Adapun beberapa manusia rendahan yang bermimpi naik derajat. Tinggal lihat nyonya muda yang baru bagaimana menghukum mereka. Ketika istri sah masuk, pedang penindasan kelas akhirnya akan jatuh. Kecepatan mengumpulkan uang untuk kabur harus dipercepat. Setelah R99 masuk ke rumah, Han Wu Yuan ini akhirnya punya tuan yang sah. Begitu tuan yang sah masuk, mereka yang ular, tikus, dan serangga yang merayap di lubang pasti nggak ada tempat ngumpet. Ibu Liu, iya, kan? Siapa yang menyiram air? Kebetulan, barusan aku lihat ada laba-laba di kakimu. Aku takut laba-laba itu menyakitimu. Nekat sendiri, menyiram air. Mbak, jangan salahkan aku. Mana ada laba-laba? Kamu cuma nggak suka sama aku, sayang ya. Jangan gerak. Beneran ada laba-laba di badan kamu. Mana? Coba ambilin. Pindah ke rambut lagi. Di leher. Cepet ilangin. Mama Liu, cobain. Aku tidak suka tingkah lakunya yang sombong. Memakai nama istri sah untuk pamer. Benar-benar tidak tahu malu. Laki-laki tidak bisa diandalkan. Tidak perlu mengorbankan segalanya. Ramuan pencegah kehamilan ini merusak tubuh. Harus mempersiapkan jalan keluar sendiri. Ayah. Anak baik. Ibu. Putra kembali. Lihat betapa basahnya. Para pelayan pantas dihukum. Cepat ambilkan kain lembut. Beberapa hari ini tugas menggantikan dilakukan dengan sangat baik. Guru Liu memujimu di depanku, kamu pandai mengurus urusan. Itu semua tugas seorang putra. Ikut aku masuk, aku akan menjelaskan secara detail. Tuan Hou baru kembali dari perjalanan, lelah tidak sempat memikirkanmu. Bukan sengaja mengabaikanmu. Cemberutmu seperti ceret panjang. Nenek akan mengajakmu makan bagian atas ceri segar. Ceri dari kamar nenek paling enak. Tuan kedua, hujan semakin deras. Ayo kembali ke halaman. Anggap saja menolong anjing besar liar. Tuan, apakah Tuan pernah mendengar bisu cerita tentang mengalahkan tanaman iblis dengan cerdik? Aku dengar dari orang lain cukup menarik. Konon, Dewa Bumi itu hatinya berat sebelah. Menyayangi putra sulung seperti biji mata. Memanjakan putra bungsu seperti daging di ujung hati, tetapi putra kedua pendiam Dewa Bumi mengerutkan dahi saat melihatnya, kahyangan memerintahkan untuk menyingkirkan tanaman iblis. Dewa Bumi diam-diam memberi putra sulung tongkat kayu persik pengusir setan, memberi putra bungsu sekantong emas batangan untuk menyuap Dewa Gunung. Tetapi untuk putra kedua tidak memberi apa-apa, hanya menyuruhnya jadi pesuruh. Hasilnya, putra sulung diusir lebah beracun. Putra bungsu ditipu Dewa Gunung. Tangan kosong putra kedua memutar ke gunung belakang. Tangannya lecet, dibalut kain haus mencari air. Sebaliknya menemukan kelemahan tanaman iblis air alkali. Di celah batu putra kedua mengandalkan dirinya sendiri memusnahkan tanaman iblis. Dia berkata pada Dewa Bumi, "Ayah, kau tidak memberiku apa-apa. Sebaliknya aku harus mengandalkan diriku sendiri dalam segala hal. Melihat jalan lebih teliti dari kakak sulung, mendaki gunung lebih stabil dari adik bungsu." Makanya pepatah lama berkata, Tuhan memberkati orang bodoh. Cerita yang membosankan. Meski membosankan Kak, bukankah kamu juga tertawa? Artinya cerita ini masih lumayan. Mau kemana? Kak, hari ini aku tidak enak badan, tidak bisa tidur di kamar utama. Badanku kotor, takut mengotori kakak. Kak, Kamu tidur sini. Hangatkan kakiku. kamu tuh kayak kompor, masa suruh aku hangatkan kaki, bohong banget.
Nenek ini dari dapur kecil kue yang baru dibuat, pakai kurma emas yang baru dipanen musim gugur ini digiling sangat halus. Coba, apakah enak? Kue kurma dan ubi ini rasanya unik. Siapa yang membuat? Rasa ini mengingatkanku pada Birui. Dulu hanya kue buatannya yang punya aroma kacang seperti ini. Tidak seperti yang lain, manisnya berlebihan. Benar. Kakak Birui paling terampil. Untung gadis ini punya niat baik. Panggil gadis itu ke sini. Silakan. Nenek, Nyonya Yue sebelumnya mendapat hadiah karena berbahagia melihat kurma emas bagus, lalu berpikir membuat kue untuk para majikan sebagai balas budi atas berkah keluarga. Nenek, kue ini enak sekali, harum banget. Tangannya memang terampil. Bicaranya juga rapi. Orangnya cekatan. Pantas saja dia abdi yang dididik nenek pintar dan menyenangkan. Hari ini kamu membuat nenek tertawa jadi dapat hadiah. Sekantong perak, nilainya 3 TL. Dasar laki-laki pelit, mulai sekarang harus dekat dengan nenek. Ibumu, Birui, orangnya tulus. Pernah menyelamatkan nyawaku. Udara mulai dingin. Ambil selembar sutra biru, buat baju baru. Nanti sering-seringlah ke sini. Terima kasih nenek. Ngomong-ngomong, setelah Tianxiang pergi Dashli, kamar kakak 2. Gadis Yue ini mengerjakan 2 pekerjaan sungguh berat. Bagaimana kalau saya kirim salah satu abdi yang cekatan ke kamar kakak 2? Agar Yue tidak terlalu repot. Dan juga untuk persiapan pernikahan kakak 2 nanti. Hamba memberi hormat nenek, Nyonya. Yungkue paling cekatan dan setia. Biarkan dia kembali ke Han Wuyuan membantu Yue. Uang Nyonya sungguh tidak mudah diterima. Sialan, dia kembali lagi. Yue, ada aku di sini. Kamu tidak usah repot-repot. Sup ayam ginseng merah di dapur entah sudah matang atau belum. Coba lihat. Jangan sampai gosong, ginseng itu mahal. Sup ayam ginseng merah. Kebetulan aku lapar. Coba cicipi. Itu ide bagus. Malas lihat kamu badut ini. Baiklah, aku lihat supnya dulu. Tuan R seharian bekerja pasti lelah. Biarkan aku pijat. Maaf mengganggu, aku sebaiknya. Jangan ganggu urusannya. Kemana? Datang tidak pas waktu, tepat saat mau berhasil. Bikin kesal. Yue memang pintar cari waktu luang. Tolong Yue, kacang-kacangan di kotak ini kupas. Kacang torea ini sangat bergizi. Kupas kulitnya, lalu sediakan teh hijau untuk menghilangkan dahagaku. Tidak punya perasaan. Kerja sedikit harus diminta berulang kali. Nona Yue sudah memerintahkan. Kenapa tidak dikerjakan? Kacang torea sangat bergizi. Kalau suka, kupas lebih banyak. Jangan berhenti. Tuan R, apa maksud Tuan? Bukankah Yue yang disuruh? Di ruangan ini yang dipanggil Nona. Hanya Yue. Kecuali melayani aku. Kau layani dia. Tidak ada yang lain. Paham? Paham. Tidak mau kupas. Yang di lantai ini sudah dikupas, masih kurang. Jiangping. Ya. Beli 5 kg kacang torea. Suruh dia kupas dengan tangan. Biarkan aku lihat ketulusannya. Kupas. Saya kupas sekarang, mohon ampun, Tuan R, ampun. Jangan hanya minta ampun padaku. Bukankah ada Nona? Nona kakak UR, mohon kasihanilah, kupas sampai habis, tanganku akan rusak. Tidak berguna. Bahkan menyiksa orang saja tidak bisa. Apa? Aku sudah membalaskan dendamu. Kurang puas? Jika nanti ada yang tidak adil, bilang padaku. Jangan pakai cara yang berbelit-belit. Kakak, kamu banyak drama. Siapa yang pakai cara? Aku lihat. Makan malam sudah siap.
Kalian dengar belum? Istri resmi Tuan R kita. Sepertinya sudah ditentukan. Sudah ditentukan? Putri siapa? Cepat ceritakan. Katanya dari Du Chayuan, putri bungsu yang Yushi ceria dan cantik, cerdas dan menggemaskan, ibu besar sangat menyukainya. Apa yang sudah ditakdirkan akhirnya datang, yang sepadan, yang bisa berdiri sejajar dengannya. Aku kenyang, kalian lanjutkan makan. Kamu diam dulu. Setelah istri resmi masuk, selir itu belum tahu hari seperti apa yang akan dihadapinya. Memang dari awal bukan milikku. Buat apa dipikirin terus? Mending kumpulin duit dikit, cari penghidupan yang pasti. Astaga. Cepat tangkap. Ternyata lagi hamil anak kucing. Jatuh ke air karena cari makan. Sudahlah. Kamu udah nempel sama aku, mulai sekarang ikut aku aja. Mukamu kayak bunga, mulai sekarang panggil kamu Hua-Hua. RY. Kamu habis pegang kucing? Iya, tadi memeluk kucing. Kenapa? Keluar. Bersihkan dirimu. Sialan, dia lagi gila. Tapi, dia sepertinya sangat benci bau kucing. Kalau aku terus bau kucing, dia nggak bakal nyentuh aku, kan? Hua-Hua, pinjam baumu sebentar. Nyawaku tergantung padamu. Kakak Yue, aku dengar dari kakak Chayun, pesta bunga kali ini tujuannya agar RY melihat calon istri, terutama Nona yang itu. Dasar, kamu ini. Ini kabar baik. Kamu panik kenapa? Nanti kalau nyonya muda masuk, menindas kakak, gimana dong? Kalau aku sudah sangat tersiksa, aku akan pergi ke ibuku. Kakak UR, jangan nekat. Bercanda kok. Aku jaga nyawa baik-baik. Mana mungkin aku gampang bunuh diri. Nyawaku juga berharga. Jangan ada yang pikir aku jadi tumbal. Kamu kesini. Nona keempat, apa kabar? Angkat wajahmu. Aku kenal kamu. Kamu dari kediaman Tuan kedua, benar kan? Ayo, ajak kamu lihat keramaian. Lihat, yang pakai baju hijau muda, itulah putri bungsu yang Yushi, yang Lingwei. Cantik terkenal di ibu kota. Ibuku memuji-muji terus. Memang sangat cantik. Seperti lukisan sempurna. Satu cantik seperti bunga, satu tegak seperti bambu. Merekalah yang pasangan serasi. Aku ini apa? Cuma yang bahkan tidak layak duduk semeja, hanya seonggok barang. Pergilah. Pergi kerjakan tugasmu. Baik. Nona pertama, sungguh lucu. Cari duit susah, makan tai juga susah. Tadi hamba lihat penampilan RY itu sungguh langka, tapi penampilan bagus buat apa, bagaimanapun dia Jin Yue. Penuh dengan urusan kotor. Menyita harta dan membantai keluarga. Kata yang enak didengar adalah pasukan pribadi kaisar, tapi sebenarnya hanya anjing liar. Gila, dia tidak sayang nyawa. Berani di istana pangeran menggosipkan tuan seperti ini. Dia rendah dan hina. Kalau aku yang menikah dengannya, di matamu, bukankah aku juga jadi makhluk rendah? Nona, tenangkan amarah. Hamba salah bicara. Jiang RY masih muda, sudah jadi Zen Fushi, pasti akan jadi Zihuishi. Yang dinikahi Nona besar Hanlin, yang miskin, bahkan tidak pantas membawakan sandal tuan kedua. Setelah Anda menikah pasti akan melampaui Nona besar. Benar. Oleskan obat sendiri. Aku hukum kau untuk mengajarimu sopan santun. Mengerti? Mengerti. Terima kasih, Nona, atas kebaikan dan kelembutanmu. Ku dengar dia punya seorang selir. Setelah Nona menikah, biarkan istana Marquis mengusirnya dengan seenaknya saja. Mengusir itu tidak ada artinya. Bunuh barulah bersih.
Bunuh barulah bersih. Aku hanya ingin mencari nafkah. Dia malah mau langsung membunuhku. Gila, semuanya gila. Jiang Lingchuan tidak bisa melindungiku. Nyonya tua juga tidak bisa. Aku harus kabur, segera kabur. Yue, kau ini pergi kemana? Sekejap sudah lenyap. Banyak tamu terhormat menunggu dilayani. Kau malah pandai menghindari kerja. Maafkan, Mamo. Hamba sakit perut tak tertahankan. Pergi ke kamar kecil jadi terlambat. Hari ini adalah hari tuan kedua. Hari baik untuk melihat calon istri. Sebaiknya kau simpan niat genitmu itu. Jangan berpikir membuat masalah di saat seperti ini. Jika sampai gagal, aku akan menguliti kau. Mamoan air mawar ini sudah dingin. Tolong ganti dengan yang panas. Harus yang baru diseduh air mendidih. Aromanya baru kuat. Ya, hamba akan pergi sekarang. Kenapa belum pergi? Layani nyonya besar dengan baik. Beberapa hari yang lalu, kue ubi dengan pasta kurma itu kau yang buat kan? Nyonya besar, hamba buat. Hamba yang buat, tapi masih kasar, jangan tertawa. Pasta kurmanya halus, tidak berampas, di mulut manisnya pas. Kau sudah bersusah payah. Bisa dinikmati majikan semua berkat anugerah Marquis. Nyonya besar baru 4 bulan pasca melahirkan, bahkan menggendong anak pun berat. Ini tipikal kelemahan otot pinggang pasca melahirkan. Bahkan mungkin otot dasar panggul belum pulih. Penyakit tersembunyi yang disebabkan. Maaf, Nyonya besar. Tadi saat Tuan bangun, gerakan tubuh kaku, apa tidak nyaman di pinggang? Setelah melahirkan pinggang ini makin hari makin buruk. Duduk lama terasa, pegal berdiri lama terasa kebas. Bahkan menggendong anak sebentar saja tidak bisa. Hamba berasal dari desa pernah melihat Nyonya menderita penyakit ini. Ada cara tradisional, cari tempat tidur yang datar seperti kucing meregangkan badan telungkup dengan anggota badan terbentang, lakukan setiap hari bisa meregangkan pinggang dan punggung. Sangat efektif. Pose kucing modern dan senam kegel pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Nyonya besar. Nyonya adalah paha terkuatku, harus ku pegang erat. Kurang ajar. Nyonya besar adalah putri sah dari keluarga terhormat. Betapa mulianya masakan belajar dari perempuan desa sepertimu melakukan pose yang tidak sopan seperti ini. Jika tersebar, bukankah akan merusak keluarga Cui dan martabat istana? Perempuan ini, apa maksudmu? Jiang Lingchuan adalah bom waktu. Bekerja kasar di luar daripada kembali ke Han Wuyuan daripada menghadapi dia. Tuan kedua. Jam berapa sekarang? Kenapa belum kembali ke Han Wuyuan? Besar betul gaya. Sampai aku harus menjemput sendiri. Balas, Tuan kedua. Siang tadi hamba bermalas-malasan. Bian menghukum hamba agar menyelesaikan pekerjaan dulu baru kembali. Sebentar lagi selesai. Tuan kedua, pekerjaan belum selesai, besok Bian pasti akan menghukum. Kalau begitu suruh dia cari aku. Kenapa? Tidak mau? Kenapa? Apakah karena mendengar aku akan menikah? Jadi, tidak senang? Tidak senang Nona, yang itu ingin membunuhku. Baru lega aku akan kehilangan nyawa. Tenang. Setelah istri resmi masuk, aku akan mengangkatmu menjadi selir. Ada aku. Tak ada yang berani mengganggumu. Selir adalah istri tidak resmi yang sah. Maka aku di mata Yang Lingwei pasti harus mati. Kamu tidak mau. Tidak bisa bilang jujur. Sama sekali tidak boleh biarkan dia curiga. Aku punya niat lain. Kalau tidak, jalan menuju kematian. Hamba terlalu senang. Sampai bingung, harus bagaimana. Terima kasih Tuan kedua atas perhatiannya. Hamba mengikuti Tuan. Senang banget sampai lupa diri. Kotor sekali. Cepat bersihkan dirimu. Baik, saya segera pergi.
Tuan. Hari ini badan saya rasanya tidak enak badan. Khawatir tidak bisa melayani dengan baik. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Apalagi hamil anaknya. Terima kasih. Aku lakukan seperti katamu. Semalam aku coba diam-diam. Gerakan kucing yang meregangkan punggung. Setelah bangun, pinggangku benar-benar terasa lebih ringan. Nyonya kelewat sungkan. Ini karena kelelahan setelah melahirkan, kuncinya adalah konsisten. Ditambah jalan santai, akan semakin ringan. Nona baik. Ini, ambillah. Jangan menolak. Kamu sangat membantuku. Terima kasih atas pemberian Nyonya. Berapa usiamu tahun ini? Nyonya, usia saya 24 tahun. 24. Ternyata sebaya denganku. Sekarang aku sudah punya anak. Kamu belum. Nyonya penuh berkah. Bagaimana saya bisa dibandingkan? Kelahiran Yuan Er memang berkah. Namun, Yue, aku masih punya satu penyakit yang memalukan. Sejak melahirkan Yuan Er, aku punya masalah tidak bisa menahan. Penyakit ini, aku tidak berani periksa ke dokter. Apalagi mertua tahu. Kalau tidak, pasti dia pikir aku tidak layak jadi istri kepala keluarga. Suamiku, aku dengar perempuan desa sering punya penyakit ini. Apa kamu tahu cara mengatasinya? Dia berani menceritakan hal pribadi, penyakit yang menyangkut harga diri, terus terang. Karena dia begitu percaya padaku, demi kejujurannya, aku akan berusaha keras membantunya. Nyonya, percayalah padaku. Ini bukan tanpa solusi. Di kampung halamanku, para wanita setelah melahirkan diam-diam melakukan satu latihan untuk mengencangkan tubuh. Tapi latihan ini harus diajarkan dengan teliti dan dilatih perlahan. Jika ingin mengajari Nyonya, saya harus sering datang ke halaman Nyonya. Apa susahnya? Aku bilang saja kepingin kue buatanmu. Biar kamu sering mengantarkannya. Kamu pasti punya kesempatan untuk mengajariku. Bagus sekali. Yue, aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Sejak pertama lihat kamu, aku merasa akrab. Hari ini bicara ini semua, benar-benar membuat hatiku lega. Nyonya, sehat badan. Itu yang paling penting. Tuan muda kembali. Tuan pulang lebih awal hari ini. Hari ini di kantor tidak ada urusan. Kalian ngobrol saja. Tidak apa. Tuan muda terlalu lelah dan sibuk. Para pria di keluarga ini, dingin dan tidak berperasaan, benar-benar cetakan yang sama. Hampir 50 tael. Setelah keluar dari istana, pertama beli 10 hektar sawah untuk disewakan. Lalu sewa kios kecil untuk menghidupi diri sendiri. Nyawaku saja hampir hilang. Mana sempat bicara santai, harus segera mencari jalan mundur. Kakak Yue, wanginya enak. Masuklah, arak beras rebus kue beras. Aku ambilkan semangkuk untukmu. Nona Yue perhatian sekali. Nyonya tua baru saja bangun, cocok untuk minum kuah. Nyonya tua sudah meminumnya. Bilang rasanya pas. Maaf merepotkanmu. Yang penting Nyonya tua suka, itu sudah tugas saya. Tak perlu selalu diterima, asal Nyonya tua masih ingat. Kebaikan ibuku, itulah kartu as penyelamatku. Jangan lihat yang tidak seharusnya. Aku belum puas hidup. Nona Yue, Tuan minta seember air sumur dingin. Segera antar ke sana. Baik.
Anakmu di toko peti mati kota barat. Jadi magang. Benar, kan? Istrimu setelah mencuci pulang akan melewati Gang Pancung. Aku bilang, Kota Selatan. Sumur kering Kota Selatan. Bawa orang untuk menggeledah. Mati pun harus lihat mayat. Orang ini ada hubungan dengan keluarga. Tidak cocok dibawa ke kantor penindakan. Di dalam rumah saja. Paling bersih. Tidak takut mati? Tuan, akan bunuh saya? Kamu makan apa hari ini? Sore tadi. Dengan sisa arak beras, masak kue beras. Arak beras rebus kue beras. Tuan mau mencoba? Baik. Makan sedikit. Tidak ada rasa. Bilang tidak ada rasa, tapi kau habiskan. Baik. Orang ini mulai lagi. Bukankah kau tidak takut padaku? Kenapa lari? Tuan, yang di penjara, ada kabar penting. Ganti pakaian, siapkan kuda. Nona Yunke, kamu ini. Kakak Yue sudah bangun. Aku menunggu di sini, ingin pergi bersama kakak, ambil ramuan penutup rahim bulan ini. Ramuan penutup rahim? Di saat genting begini? Kakak jangan marah. Aku datang. Terpaksa. Tugas dari Nyonya besar. Tidak berani tidak sungguh-sungguh. Tadi malam, tuan muda kedua bukan menginap di tempat kakak? Aturan ini tidak boleh dilanggar. Bagus, biar maksa aku minum obat, sampai rahasianya dikasih tahu. Tidak, tadi malam, tuan muda sibuk urusan dinas. Cuma mampir di ruang kerja, langsung pergi ke kantor lagi. Kakak juga tahu tuan muda akan segera menikah. Di pihak Nyonya, terhadap kita ini, pengawasannya sangat ketat. Semoga kakak bisa sedikit mengerti. Jangan sampai membuatku susah. Nona Yue, kamu susah banget dicari. Nyonya hari ini ingin bertemu denganmu. Ikut aku. Apa mungkin masalah aku memuntahkan obat ketahuan? Hormat kepada Nyonya. Bangunlah. Hari ini aku memanggilmu bukan untuk hal lain. Tentang ramuan pencegah kehamilan itu. Apa dia beneran tahu soal aku memuntahkan obat? Ngomong-ngomong, bukan berarti menyalahkanmu. Pada akhirnya adalah bawahan ceroboh dalam bekerja, kehilangan aturan mamaan, kamu adalah orang tua di rumah ini. Aku tidak tahu bahan-bahan ramuan pencegah kehamilan ini. Kapan bisa? Mereka ambil sendiri. Sendiri yang merebusnya. Kok ternyata bukan menegurku, malahan menyalahkan mamaan. Urusan pencegah kehamilan ini menyangkut keturunan dan darah. Reputasi keluarga. Masa bisa dianggap main-main? Jika semua seenaknya sendiri, hari ini dia kurangi sedikit. Besok dia hentikan obat. Aturan ini jadi seperti tidak ada. Nyonya, jangan marah. Aku tahu salah. Membiarkan mereka merebus obat sendiri, bukankah itu akan memberikan bukti diserahkan ke tangan orang nanti timbul? Hal yang merusak moral, yang dirugikan adalah martabat seluruh kediaman dan masa depan, tuan muda, takutnya ada yang matanya dangkal, mendapat perhatian beberapa hari lalu timbul. Angan-angan yang tidak seharusnya. Mengira bisa mengandalkan cara-cara yang tidak pantas, mengaitkan dengan keturunan naik status mamaan. Kamu bilang, pikiran bodoh seperti ini, apakah ini karena kamu yang aturan yang ditangani sendiri, akibat dibiarkan? Aku mengerti, dengan alasan memarahi mamaan, sebenarnya sedang memberi peringatan padaku, jika mamaan dulu menyuruhku merebus obat sendiri. Memang sudah direncanakan oleh Nyonya Meng jebakan yang diatur. Jika aku benar-benar punya niat menjilat, diam-diam berhenti minum obat hamil, dia bisa dengan alasan atas nama kelalaian pengawasan, menekan keras Jiang Lingchuan, menekan keluarga kedua.
akulah yang dijadikan target sebagai alat. Nyonya, ampuni hamba, aku bodoh sekali. Sudahlah. Potong gaji 3 bulan, hukuman ringan sebagai pelajaran. Kalau kamu ini sebenarnya kelalaian mamaan, hanya saja kamu kan bekerja di sini, harus tahu aturan. Ya, aku mengerti. Benar-benar macan tersenyum, dengan alasan mengajarkan aturan menindasku. Ini pasti dari pihak keluarga, yang ada angin apa-apa. Mamoan menghukum karena kelalaian, sedangkan kau Yue, karena memang hendak mengajarkanmu tata krama maka mulai sekarang ditegakkan. Di luar pintu utama ini menghadap plakat Ming Detang berlututlah selama setengah sore. Waktunya sudah tiba Nona Yue, pulanglah. Kakak UR, makanannya sudah dingin, kau belum tidur, apakah tuan kedua tidak akan kembali? Kau tidurlah dulu, aku tunggu sebentar lagi. Malam ini dia mungkin tidak akan kembali, entah sedang memeriksa perkara, atau ada tugas lain. Di istana bangsawan ini selain diri sendiri tidak ada yang bisa diandalkan. Dasar tata krama Nona di rumah nenek sudah cukup. Tapi, jika ingin di samping tuan, kedua tenang dan aman lama, rasanya masih kurang. Bukankah ini menyuruhku belajar bagaimana menjadi seorang selir yang hina? Berdiri seperti pohon pinus, tumit mantap, mata menunduk, telinga menyimak, jangan sembrono dan gegabah. Berjalan seperti angin, rok tidak bergerak. Nona di sisi tuan kedua, sudah beberapa hari juga. Tuan kedua, apakah memperlakukan Nona dengan baik? Tuan kedua tegas namun adil pada bawahannya. Aku hanya melayani dengan sepenuh hati, tidak berani membicarakan tuan. Setelah tuan kembali ke halaman apakah sering berbicara dengan Nona? Kesukaan dan pantangan tuan Nona, pasti tahu kan? Pertanyaan ini licik. Banyak bicara atau sedikit, semuanya salah. Jika dikatakan sering bicara, itu berarti tidak tahu batas. Tuan kedua kembali ke halaman sering mengurus urusan di ruang belajar. Aku hanya tahu sedikit seperti teh atau obat yang terlalu pekat rasa dingin tidak cocok, terlalu asam, DLL, itu semua adalah hal yang wajib diketahui. Ingat tugasmu adalah melayani tuan dengan baik, menjaga ketenangan di belakang. Lainnya bukan urusanmu untuk memikirkan atau menanyakan. Tuan kedua. Jam berapa sekarang? Sudah pukul 7:45. Airnya sudah siap. Berendamlah sebentar untuk menghilangkan lelah. Tuan kedua Nyonya Besar menyuruhku setiap hari pergi ke halamannya belajar tata krama. Orang bernama Meng ini tidak pantas menjadi sesepuh. Tapi sebagai istri kepala keluarga masih bisa diakui, karena dia menyuruhmu pergilah belajar, itu juga baik. Cepatlah belajar tata krama dari Mamo tahu cara menyenangkan hati orang. Kelak di hadapan nyonya muda yang baru juga bisa mengurangi penderitaan. Ternyata di matanya aku disiksa hanya masalah kecil yang wajar bahkan menganggap ini baik untukku. Nyonya Besar, aku menyiapkan beberapa sarapan ringan. Kau perhatian. Nyonya Besar, yang aku katakan sebelumnya, metode latihan otot dasar panggul. Apakah Nyonya ingin mencobanya sekarang? Begini, kencangkan perlahan lalu rilekskan perlahan. Ya, napas harus teratur. Nyonya merasa berguna, itu bagus. Hari ini sudah tidak pagi. Aku harus pergi belajar tata krama di halaman Nyonya takut Mamodu marah. Mamodu, Nyonya menyuruhmu belajar tata krama. Kau tunggu dulu. Karena memang akan belajar tata krama di mana belajarnya bukan belajar. Baizi, pergi panggil Makdu ke sini. Bilang saja aku akhir-akhir ini badan tidak enak. Aku ingin lihat bagaimana dia mengajari sopan santun. Suruh dia ke sini. Di ruang luarku saja ajarkannya. Baik, hamba segera pergi. Karena kamu sudah datang ke sini, kau tamu di King Huyuanku. Tak ada yang bisa seenaknya menyiksamu. Hamba tua memberi salam pada Nyonya Besar. Tak menyangka Nyonya Besar akan melihat sendiri hamba mengajar. Tidak apa. Mak, jangan sungkan. Ajarkan saja sesuai perintah Nyonya. Hari ini ajarkan tata cara berlutut. Sikap berlutut harus kokoh, hati harus tulus. Nona Yue, silahkan. Tunggu. Lantai bata ini dinginnya menusuk. Berlutut lama bisa sakit. Baizi, ambil 2 bantal tebal. Nyonya Besar baik hati. Kalau begitu pakai bantal saja.
Cawan teh diserahkan dengan mantap, posisinya tepat. Terlihat memang orang teliti. Hari ini sampai sini. Hamba tua pamit. Hamba berterima kasih atas perlindungan Nyonya Besar. Kau membantu merawat tubuhku. Itu pertolongan di saat sulit. Aku melindungimu dari badai. Itu hanya balas budi. Yue. Akhir-akhir ini Tuan Muda gelisah. Ku dengar di Taipusi, seorang kepala pelayan yang sangat dipercayanya, Qian Lu, terlibat dalam kasus kuda yang sedang diselidiki kakak kedua. Kasus kuda? Pantasan beberapa hari lalu Jiang Lingchuan mengarak orang pulang larut malam dan menginterogasi dengan kejam. Apa kau pernah dengar dia bicara tentang kasus ini? Sampai mana penyelidikannya? Mengenai orang Qian Lu ini, apa rencana kakak kedua? Lapor Nyonya Besar, soal detail kasus, Tuan Muda tak pernah banyak bicara pada hamba. Hamba cuma tahu beberapa hari lalu, Tuan Muda pernah membawa pulang seseorang, diinterogasi di dalam. Setelah itu ia menginap terus di kantor. Dibawa pulang untuk diinterogasi? Baik, baik. Mereka berdua bersaudara sama-sama dingin. Tak peduli satu sama lain. Tapi bagaimanapun, mereka tetap sedarah. Paman kedua sedingin apapun di luar, di hati tetap peduli pada kakak sulung. Mungkin bukan peduli. Istana ini kolamnya dalam hingga membuat sesak. Sarang di selatan kota. Sudah dibersihkan. Keterangannya cocok. Lapor Tuan, sudah dibereskan. Tak ada yang tersisa. Keterangannya dengan informan yang ditangkap sebelumnya kurang lebih cocok. Arahnya memang ke orang di Departemen langsung Kementerian Pertahanan. Awasi dia. Tapi jangan bergerak dulu. Lihat siapa lagi yang akan muncul. Di mana Yue? Nona Yue seharusnya di kamar. Tuan Muda kembali. Air panas dan makan malam sudah siap. Tuan Muda, Jangan sibuk. Pergi bersih-bersih. aku tak bisa terus begini. Begitu perempuan jahat keluarga yang masuk, apa aku masih bisa hidup? Baik. Kemari. Ada apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Siapa yang melakukan? Aku tanya siapa yang melakukan? Itu Nyonya yang suruh belajar sopan santun, berlutut. Keluarga Meng. Sungguh besar muka dia. Tangannya cukup panjang. Berani hukum orang punya gue. Jangan bergerak. Sekarang tahu sakit? Pantas. Sakit tapi diam. Pantas sakit lagi. Biar kamu ingat. Ternyata lagi haid. Darah ayam baru sembelih dari dapur kecil. Sekarang pasti anggap aku sial. Usir aku ke kamar samping, kan? Maafkan aku, Tuan kedua. Hamba-hamba sedang tidak bersih. Sampai menyinggung Tuan. Hamba kotor, aku. Aku pergi sekarang. Kenapa panik? Apa masalahnya? Hanya sedikit darah. Kamu belum lihat Tuan cuci tangan pakai darah. Anjing ini tidak bisa diatur. Laki-laki zaman dulu normal, kalau mengalami ini, pasti merasa sial, kan?
Cepat. Bereskan diri. Sini. Jangan gerak, tidur. Kenapa langit terang banget? Jam berapa sekarang? Xiaoyan? Xiaoyan, Kak Yue kenapa? jam berapa? Baru lewat pukul 9.45. Habis. Waktu belajar aturan jam 9.30. Aku terlambat seperempat jam. Panggil orang dari halaman kalian yang bisa bicara keluar. Nyonya ini tidak tahu datang ke halaman tuan kedua. Ada urusan apa? Nyonya sudah tentukan belajar aturan jam 9. Sekarang sudah lewat jam 9.45. Tapi mulai belum kelihatan. Nyonya khawatir. Suruh hamba tua lihat apa nona Yue sehat. Tidak bisa ataukah karena mengandalkan kekuasaan halaman tuan kedua? Sampai aturan, Nyonya, bisa seenaknya diabaikan. Bukankah ini Nona Yue? Lihatlah wajahmu. Tidak terlihat sakit. Hamba datang terlambat. Hamba akan ikut di sekarang. Pergi sekarang, Nona masih muda, daya ingat buruk. Jika hari ini tidak sungguh-sungguh belajar dari pengalaman takut, besok lebih lupa lagi. Hari ini biar Nona ingat apa itu tepat waktu. Orang-orang di halaman ibu. Sekarang benar-benar besar kekuasaannya. Membawa tongkat api berani masuk ke istana Hanwu saya. Mengejari orang saya. Apa? Apakah ibu akhir-akhir ini terlalu santai? Atau kalian para budak, sudah bosan hidup? Tuan muda, tenanglah. Hamba tua ini diperintahkan Nyonya. Karena itu kehendak ibu. Maka lebih baik minta dia datang sendiri ke istana Hanwu saya minta orang. Lihat apakah dia punya muka. Kemari. Tuan muda, Jangan bergerak. Tuan muda busur besi kesukaan Anda sudah diminyaki kuda juga sudah minum cukup siap berangkat kapan saja. Kebetulan lukamu hampir sembuh. Ganti pakaian yang rapi ikut aku keluar kota. Berburu. ya hamba akan pergi sekarang menyiapkan makanan untuk dibawa. Terima kasih, Kakak Jiangping. Musim ini di hutan pasti kelinci liar gemuk-gemuk, kan? Entah tuan muda hari ini ingin berburu apa. Angsa akan digunakan untuk lamaran ke keluarga yang angsa hidup. Akan digunakan untuk lamaran ke keluarga yang angsa hidup. Tanganku terpeleset. Benar-benar ceroboh. Tidak apa-apa, semoga aman setiap tahun Nona. Cepatlah berkemas tuan muda masih menunggu di luar. Baik, baik. Sebentar lagi selesai.
lepaskan belenggu istana Marquis identitas Jing Wei. Dia hanyalah seorang pemuda yang bersemangat. Bawa sangkar. Upacara persembahan angsa. Sekarang orang kebanyakan pakai ukiran kayu atau batu giok sebagai gantinya. Kalau dia mau praktis, angsa kayunanmu emas dari kediaman Hou mudah didapat, tapi dia malah mau berburu angsa hidup sendiri. Kalau bukan, karena ketulusan masa mau repot-repot begini. Ini adalah untuk calon istrinya ketulusan dan penghargaan Tang Yu. Jangan naif. Kamu hanya mainan yang dipelihara di dalam sangkar. Kamu bukan apa-apa. Di kediaman Marquis Jianan ini, aku tidak tahan lagi sedetik pun. Aku tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Yang kuinginkan bukan kebebasan, tapi ketenangan. Karena sudah menjadi selir, untuk lepas sepenuhnya, tidak hanya butuh bekal lebih, tapi juga harus cari jalan keluar. Nona Yue kelinci liar yang diburu tuan muda kedua masih segar. Aku akan mengolahnya sekarang. Pekerjaan memisahkan daging dari tulang yang berulang ini malah bisa menenangkan pikiranku. Aku tidak lagi memikirkan jalan buntu yang mengerikan. Nenek cucu berburu sepasang angsa hidup sebagai mas kawin. Titip di sini 2 hari biar tidak berisik di tempatku. Nanti kalau kamar utama mau pakai baru diambil. Bagus sekali, kamu berburunya. Di sini, aku akan merawatnya dengan baik. Nyonya tua, ini khusus untuk ibu dari tuan muda kedua, kelinci yang diburu, kulitnya tipis dan lembut. Semua bakti tuan muda kedua. Kamu ini cekatan tangannya. Jahitannya lebih bagus dari yang dibeli di luar. Ibumu, Ruigu dulu juga sangat cekatan. Kakak Yue, akhirnya kamu datang, cepat ikut aku. Kakak tunggu di sini, aku ke dapur melihat masak teh almond. Nyonya tua segera kembali. Tuan pertunangan dengan keluarga yang memang bagus. Tapi dengar putri bungsu keluarga yang terlalu dimanja menjadi manja. Watak kakak kedua tuan tahu sendiri dingin dan keras kepala, tidak bisa mentolerir ketidaksempurnaan. Aku khawatir setelah mereka menikah saling tidak mau mengalah kehidupan mereka, mungkin sulit rukun kalau suami istri tidak akur bertengkar. Setiap hari, bukankah malah jadi pasangan yang tidak bahagia, hanya akan jadi bahan tertawaan. Nyonya, pandanganmu harus jauh ke depan. Pernikahan ini bukan hanya keuntungan politik bagiku, tapi juga menyangkut klan Jiang kita, nasib 30 tahun ke depan. Zhong Er sekarang di kantor Zanshi. Jika mendapat dukungan dari Yang Yushi di istana, maka dia benar-benar jadi pejabat dekat kaisar. Jing Yu ujian musim semi tahun depan. Jika mendapat bimbingan Yang Yushi, masa depannya tak terbatas. Satu pernikahan menstabilkan 3 pihak. Ini satu tindakan, dapat 3 manfaat. Suami, pertimbanganmu matang. Tapi kakak kedua dia. Dia sebagai putra bangsawan. Masa depan memang harus diperjuangkan sendiri. Tapi tanpa keluarga yang memiliki reputasi di kalangan pejabat bersih untuk melobi di hadapan kaisar, posisi di Jing Wei penuh bahaya. Pertunangan ini juga merupakan jimat pelindung baginya. Pernikahan anak-anak tujuannya adalah keluarga sepanjang masa. Sedikit sifat kekanak-kanakan apa artinya? Mana yang lebih penting? Kau belum mengerti juga. Aku yang dangkal. Urusan pernikahan saudara kandung. Ternyata semuanya hanya chip dingin. Jiang Lingchuan di mata mereka hanyalah senjata mati, selembar jimat pelindung. Setiap pukulan mematikan, begitu muram dan kejam. Apakah dia sudah tahu sejak awal, dirinya hanyalah yang diperalat oleh keluarganya? Jika dia tahu seluk-beluknya lebih awal, nanti menghadapi pernikahan yang konyol ini,
apakah dia akan lebih tenang? Maaf, Tuan Muda kedua, hamba berani bertanya, bagaimana sifat putri keluarga Yang? Jika Tuan sempat, beri petunjuk sedikit, hamba ke depannya supaya bisa hati-hati dalam tugas. Kenapa tanya itu? Hamba dengar putri keluarga yang tumbuh dalam kemewahan, pasti sangat berpendirian. Hamba khawatir nanti pelayanan kurang, membuat nyonya rumah tidak senang, merepotkan Tuan. Yang adalah istri sah yang akan dinikahi secara resmi. Apa kedudukanmu? Berani memfitnah nyonya rumah? Hamba salah bicara, hamba pantas mati. Hamba tidak akan berani lagi ngomong sembarangan. Mohon Tuan maafkan, hamba layak ditampar. Kenapa keberanianmu seperti burung puyuh? Tuan hanya bercanda denganmu, sampai ketakutan begini. Putri bungsu, keluarga Yang, aku pernah melihatnya dari jauh di pesta bunga, wajahnya sangat cantik. Tubuhnya lemah. Pasti lembut dan penurut. Tenang saja, gadis bangsawan, sepertinya sangat menjunjung kebijaksanaan. Tidak akan menyusahkanmu. Seorang gundik, menjaga sikap. Pasti ada tempatmu. Lembut dan penurut, orang yang dengan mulutnya sendiri mengatakan akan membunuh pelayan iblis hidup yang kejam, teguran barusan. Itulah kata-kata aslinya. Dia menganggapku apa? Sebuah mainan yang perlu terus ditegur. Aku harus lari. Sebelum nyonya rumah yang jahat itu masuk, aku harus lari. Apa yang kau pikirkan? Mendengar perkataan Tuan kedua seperti ini, hamba jadi lega. Memang hamba yang berpikiran liar membesar-besarkan masalah. Dalam beberapa bulan singkat mengumpulkan 120 tael perak. Jauh melebihi target awal 100 tael. Surat jalan di tangan rute sudah dipahami. Perbekalan sudah siap. Tinggal selangkah lagi saat yang tepat untuk melarikan diri. Kesayangan Jiang Lingchuan adalah gula di dalam jurang, manis sesaat, menyesatkan, seumur hidup. Dia bisa melindungiku untuk sementara, tidak bisa melindungiku selamanya. Air dan gunung pasti memiliki tempatnya. Jalan Tangyu tidak pernah di istana bangsawan, tidak di samping siapapun. Nyonya, hamba punya sesuatu untuk dilaporkan. Akhir-akhir ini melihat Nona Yue sering keluar masuk, taman terbengkalai mencurigakan, sepertinya diam-diam menyembunyikan harta, menimbun barang. Mengumpulkan barang milik keluarga secara diam-diam adalah pantangan besar. Di istana, Hamba tua juga merasakannya Nona Yue. Akhir-akhir ini bertindak mencurigakan. Takutnya mengandalkan kasih sayang Tuan. Kedua timbul niat serakah menyembunyikan barang istana. Apa yang dikatakan Yue dan mereka itu benar? Kamu, seorang gundik kecil diam-diam menimbun barang mau apa? Hamba menerima perhatian dari Tuan kedua dan Nyonya menjalankan tugas dengan baik, tidak pernah berani mengingini sedikit pun, bukan milik diri sendiri. omong kosong, aku melihat sendiri, kamu menyembunyikan kantong di taman. Nona Yun Kiao, setiap hari berkeliaran di setiap halaman mengadu domba, mungkin salah lihat Nona. Daripada mengawasi urusan sepele, hamba lebih baik menjalankan kewajiban dengan baik agar tidak membuat Tuan kedua tidak senang lagi. Sudahlah, tanpa bukti tidak akan menuntut. Hanya saja, Yue, kau harus ingat, berada di istana bangsawan menjaga sikap adalah dasar untuk bertahan. Jangan sok pintar. Hamba mengingat nasihat Nyonya, Meng tahu tidak ada bukti, tetap memanfaatkan kesempatan untuk menekan keluarga yang akan segera menikah. Dia ingin membersihkan terlebih dahulu ancaman ini. Waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Siang tadi di halaman ibu, kau menderita. Hanya kesalahpahaman kecil. Tidak bisa disebut penderitaan, hamba sudah terbiasa. Yun Kue tidak pernah berubah meski sudah diingatkan, mengandalkan dukungan ibu, berkali-kali memfitnah. Apa dia pikir aku tidak berani menyentuhnya? Jiang Ping, sampaikan perintahku, usir Yun Kue dari Han Wuiwan, kirim ke perkebunan di luar istana untuk bekerja. Selamanya tidak boleh kembali ke istana. An Momo yang menghasut. Hukum cambuk 20 kali, potong gaji setengah tahun. Baik, Tuan. Ada aku di sini. Mulai sekarang tidak ada yang berani menyiksamu. Saat yang masuk, aku akan memberimu status selir. Sejak itu hidup dengan tenang. Tidak perlu lagi menahan kekesalan ini. Menaikkan status dan berbagi ketenangan, hanyalah terkurung dalam sangkar emas, penjara lain. Terima kasih atas kasih sayang Tuan Muda.
Ini adalah di istana Tuan Muda. Gadis Yue yang melayani. Kudengar kakak, telah melayani Tuan Muda lama. Sangat melelahkan. Nona terlalu sopan, itu sudah tugas hamba. Tidak berani mengaku lelah. Hanya seorang pelayan rendahan, berani merebut posisi di samping Tuan Muda. Setelah aku menikah, yang pertama, aku akan mengirimu ke alam baka. Bersihkan kekotoranmu sepenuhnya. Paman dan bibi, putrimu mendengar bahwa di istana Tuan Muda ada selir tua. Meskipun putrimu berasal dari pejabat biasa, tetapi juga mementingkan nama baik keluarga. Setelah aku menikah, mohon paman yang memutuskan. Jual pelayan ini keluar dari istana, atau kirim ke kuil keluarga. Jangan dipertahankan, mengotori reputasi Tuan Muda, mengacaukan aturan istana. Ling Wei mengerti dan pantas, sangat memahami kebenaran. Masalah ini sudah aku rencanakan, sebelum pernikahan. Pasti akan diurus dengan baik. Tidak akan membiarkan pelayan rendahan menghambat urusan penting keluarga kedua. Pernikahan itu penting. Masa depan keluarga yang utama. Hanya seorang pelayan, cukup diurus seenaknya. Dia hanya jimat pelindung. Siapa yang berani menyentuhnya? Lemah lembut dan pantas. Mementingkan kesucian. Di belakang, keji dan kejam. Menganggap enteng nyawa orang. Inilah gadis bangsawan didikan keluarga yang. Tuan kedua, kakau bisa berkata begitu padaku? Kurang ajar. Soal pernikahan, perintah orang tua, kata-kata mak comblang. Mana bisa kau bertindak semaumu? Kau tahu konsekuensi mengingkari janji akan menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Pernikahan ini, dari awal sampai akhir, hanyalah alat kalian untuk mengejar karir. Taruhan untuk menghitung keuntungan keluarga. Aku Jiang Ling Chuan. Bukanlah alat kalian untuk mendekati pejabat. Pertunangan ini, aku tidak mau menikah. Aku bertempur sepanjang hidup. Setiap langkah berlumuran darah. Membersihkan rintangan untuk keluarga Jiang. Yang kudapat hanyalah dihitung setiap kali, dimanfaatkan setiap hari. Keluarga yang sedingin darah ini, hubungan palsu. Aku tidak peduli. Waktunya tiba, kekacauan di istana. Semua orang bingung, ini satu-satunya. Juga rencana pelarian terbaik. Akhirnya keluar, tanpa bergantung, tanpa dikendalikan, tanpa persaingan. Mulai sekarang, langit luas dan jalan jauh. Aku hidup untuk diriku sendiri. Tuan, Nona Yue pergi, bersih dan rapi, tidak ada lagi beban. Ternyata yang kau inginkan bukanlah perhatian istimewaku. Adalah kebebasan. Dulu aku menganggap kontrol sebagai kepemilikan, perhatian istimewa sebagai belenggu. Mulai sekarang aku tinggalkan semua kemewahan. Lepaskan belenggu. Jika ada hari esok, tak ingin bersama. Hanya berharap dia aman setiap tahun. Jalan di depan lurus. Aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Sangkar feodal tidak bisa menjebak orang yang sadar. Segala cinta dan kasih tak sebanding dengan kebebasan diri.